Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul adzim. Bapak ibu yang rahmatullahi Allah, alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT. Kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang besar, yakni ketika Allah menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Lebih-lebih kita dipertemukan oleh Allah berada di bulan yang paling mulia, dialah bulan Ramadan. Bulan yang Rasul katakan sebagai syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung yang penuh berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui media sosial di bulan yang mulia ini tidak mengurangi nilainya di hadapan Allah sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang berusaha untuk istiqomah di jalannya, yaitu senantiasa kita berusaha untuk menambah ilmu, menuntut ilmu sebagai kewajiban kita selaku hambanya di muka bumi ini. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, kalian masuklah, fis silmi, ke dalam Islam itu kaffah, secara kaffah. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita ketika kita berislam itu kaffah, Islam yang totalitas. Ibaratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus Islam. Sejak kita bangun tidur ya hingga kita tidur lagi, semuanya harus sesuai dengan tuntunan Islam, yakni kafah. Ya. Bahkan Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan berarti kalau tidak kafah itu berarti adalah mengikuti jalan syaitan. Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, kenapa kita tidak boleh mengikuti langkah syaitan, di mana syaitan menyesatkan manusia selangkah demi selangkah? Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Watakhitu aduwa. Jadi maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka jangan bersahabat, jangan menuruti bisikan-bisikan syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, jangan mengikuti jalan syaitan. Ya, jalan syaitan apa? Yaitu jalan selain Islam. Maka ketika kita telah menyatakan diri sebagai umat Rasulullah SAW dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Bapak Ibu, ya, kita hanya punya satu pilihan, yakni kita tunduk patuh kepada Allah SWT. Nah, Islam sebagai din yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, jadi Allah SWT menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ya, oleh karena itu tidak perlu lagi seorang muslim mengambil petunjuk yang lain. Maka Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek hidup kita, termasuk kita dalam bermuamalah. Ya, juga khususnya muamalah maliyah. Bapak Ibu yang rahmati Allah,
pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang syirkah. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang syirkah di dalam Islam, maka ya kita pagi hari ini akan membahas yakni syirkah di dalam kapitalis, di mana saat ini kapitalisme sedang menguasai dunia. Tidak ada, hampir-hampir bisa dikatakan satu negara pun kecuali di dalamnya sistem ekonominya kapitalis. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, oleh karena itu, karena kita hidup di tengah-tengah sistem kapitalis, sementara kita ingin menjalankan tuntunan Allah SWT, maka kita harus tahu betul bagaimana hukum syirkah kapitalis itu. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Apa itu syirkah kapitalis? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitabnya Nidhamul Iqtisad fil Islam, halaman 161, beliau mengatakan, mendefinisikan bahwa asyirkatu fi nidhamir ra'sumali. Jadi syirkah di dalam sistem kapitalis dia adalah aqdun bi muqtadhahi yaltazimu sahsani au aktar bi ayusahima kullu minhuma bi masyru'in malin bi taqdimi khasatin min malin au amalin li'tisami ma ya qad yansa'a an hadal masyru'i min ribhin au khasaratin. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ya mendefinisikan bahwa syirkah dalam kapitalis adalah akad atau kontrak antara dua orang atau lebih, di mana mereka terikat untuk andil dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis dengan cara menyertakan sejumlah modal atau pekerjaan dengan tujuan berbagi hasil dari apa yang mungkin diperoleh dari bisnis tersebut, baik berupa laba maupun kerugian. Nah, itu adalah yaitu syirkah dalam sistem kapitalis, yakni akad antara dua orang atau lebih di mana mereka terikat untuk andil pada suatu kegiatan usaha atau bisnis dengan cara menyertakan sejumlah modal atau pekerjaan dengan tujuan berbagi hasil dari apa yang diperoleh dari bisnis tersebut, baik berupa laba maupun kerugian. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, itu syirkah kapitalis. Di dalam kapitalis sebagaimana Syekh Taqi mendefinisikan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, maka ada beberapa poin di dalam definisi ini yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah syirkah dalam sistem kapitalis, yaitu akad kontrak antara dua orang atau lebih. Ya. Kemudian itu poin yang pertama. Yang kedua, dia terikat andil dalam suatu kegiatan usaha, ya, dengan cara menyertakan modal atau menyertakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk berbagi hasil dari apa yang dilakukan kalau diperoleh hasil, ya, baik berupa laba ataupun kerugian. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, di antara bentuk syirkah kapitalisme itu adalah syirkah musyahamah atau yang disebut dengan perseroan terbatas atau PT. Nah, PT. Apa itu PT? Kalau kita lihat di dalam yaitu Wikipedia tentang mendefinisikan PT itu perseroan terbatas atau dalam bahasa Arabnya syirkah musyahamah, ya, dulunya disebut dalam bahasa Benda nameless vennootschap. Itu adalah suatu badan hukum. Jadi untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, namanya sekamsahamah. Jadi suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal berupa apa? Saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Jadi pemiliknya itu memiliki bagian sesuai dengan saham yang dimilikinya. Ya. Jadi syirkah musyahamah atau perseroan terbatas itu adalah
suatu badan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal dalam bentuk atau terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya itu memiliki andil ya sesuai dengan saham yang dimilikinya, atau sebagian atau sesuai dengan sebanyak saham yang dimilikinya. Itulah perseroan terbatas atau syirkah musyahamah. Di mana pada syirkah musyahamah ini, Bapak Ibu, kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Jadi kekayaan perusahaan itu terpisah ya dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri. Jadi orang itu mempunyai harta kekayaan sendiri, perusahaan punya kekayaan sendiri. Nah, terpisah. Kemudian pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas. Pemilik sahamnya itu tanggung jawabnya terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Tanggung jawab pemilik saham itu sebanyak saham yang dimiliki. Nah, itu syirkah musyahamah. Dan apabila utang perusahaan melebihi, ya Bapak Ibu, utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan hutang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Nah, coba diperhatikan. Ya, jadi dalam syirkah musyahamah itu, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab pemilik atau pemegang saham. Nah, ini kan berarti terlepas, ya kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam syirkah musyahamah, apabila perusahaan mendapat keuntungan, kalau dapat keuntungan tuh, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Ya. Kemudian pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen, yang besarnya dan kecilnya itu ya tergantung, yaitu pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas itu. Jadi pemilik saham akan mendapatkan apa yang bagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Dividen itu yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Nah, selain berasal dari saham, Bapak Ibu, di dalam PT itu modalnya juga berasal dari obligasi. Obligasi itu surat utang. Ya, obligasi. Di mana keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga Bapak Ibu. Bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Jadi modalnya bisa dari saham dalam PT itu atau obligasi, yaitu surat hutang, obligasi, di mana ya keuntungan yang diperoleh oleh pemilik obligasi, mereka itu mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau rugi perusahaan terbatas tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu adalah gambaran syirkah musyahamah, di mana pendirian PT ini harus dengan menggunakan ya akta resmi, yaitu akta yang dibuat oleh notaris, kemudian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulu disebut dengan Menteri Kehakiman. Nah, untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ini kalau Bapak Ibu perlu diketahui. Ya, syaratnya apa? Yang pertama, PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi PT tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu yang ketiga, paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor itu adalah 25% dari modal dasar. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
keduanya itu tentang perseroan terbatas. Nah, Bapak Ibu, di dalam syirkah musyahamah atau perseroan terbatas ini, pembagian wewenang dalam perseroan terbatas ini adalah satu, struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari struktur organisasinya pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemegang saham, direksi, dan komisaris. Nah, para pemegang saham adalah para pendiri PT untuk pertama kalinya. Jadi para pemegang saham itu adalah para pendiri PT untuk pertama kalinya. Kemudian para pemegang saham ini Bapak Ibu melalui komisaris melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan. Jadi para pemegang saham melalui komisaris untuk memberikan kewenangan kepada direksi guna menjalankan dan mengembangkan perusahaan. Ya, jadi ada pemegang saham, ada komisaris, ada direksi. Di mana pemegang saham itu adalah para pendiri PT. Ya, kemudian menyerahkan melalui komisaris kepada direksi untuk menjalankan mengembangkan perusahaan. Nah, komisaris itu memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Jadi ada pemegang saham, ada komisaris, ada direksi. Nah, komisaris ini adalah pengawas ya kinerja jajaran direksi. Nah, Bapak Ibu, itu adalah al-waqi', fakta tentang syirkah musyahamah. Ya, fakta tentang syirkah musyahamah. Ya, yaitu tentang perseroan terbatas. Sekarang bagaimana sudut pandang Islam? Jadi ingat, Islam itu adalah satu akidah dan syariah. Ya, Islam terdiri dari fikrah dan thariqah. Islam terdiri dari akidah dan syariah, dan Islam memiliki metode berpikir yang khas, yaitu sumber dari segala sumber. Di dalam Islam sumber pikir itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu al-fikrul islami ay al-hukmu ala say' min wijhatil nadril Islam. Jadi yang namanya pemikiran Islam itu, berpikir Islam itu adalah menghukumi suatu fakta dari sudut pandang akidah Islam. Nah, tadi adalah fakta syirkah musyahamah di dalam nizamul ra'sumaliyah, yaitu PT, perusahaan perseroan terbatas di dalam sistem kapitalis. Nah, seperti yang Al-Fakir tadi utarakan. Lalu bagaimana Islam menilai persoalan ini? Maka kalau dilihat dari sudut pandang Islam, fakta yang tadi yaitu berupa syirkah musyahamah atau perseroan terbatas itu adalah tidak sah. Dalam pandangan syariat Islam itu tidak sah. Kalau tidak sah itu berarti batal. Tidak sah itu berarti haram kalau dalam bahasa lain. Kalau dijalankan oleh seorang. Nah, alasannya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, di situ jelas. Kita kan sudah bicara tentang masalah kemarin, yaitu yang disebut dengan konsep akad di dalam Islam. Ya, atau muamalah itu tidak ada akad. Ya. Ada akad, yaitu ada ijab, ada qabul. Nah, di dalam perseroan terbatas atau syirkah musyahamah, di mana modalnya itu berusaha saham-saham yang bisa dilempar, baik itu nanti terbuka atau tertutup, tapi dia bisa dilempar ke yang lain, maka di situ ya terdapat bahwa tidak adanya kelengkapan di dalam masalah, yaitu yang pertama, kenapa syirkah musyahamah ini bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan syariah Islam, ya, dan tidak sah menurut syariah Islam karena satu, tidak terdapat ijab qabul dari kedua belah pihak untuk melakukan usaha. Jadi tidak ada ijab qabul. Jadi kalau di dalam Islam kan yang namanya syirkah mudharabah itu ada ijab, ada qabul. Ya, ada ijab, ada qabul. Tapi di dalam PT tidak ada. Dalam PT hanya ada penggabungan modal dari satu pihak saja, bukan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan dan rasakan, atau yang sudah berada di PT kan tidak ada ijab qabul. Modal-modal siapa yang mau ikut
investasi sekian. Tidak misalnya saat berinvestasi Anda terima, kemudian ada aman, ada ijab kabul, tidak ada. Itu hanya pengumpulan modal saja, penggabungan modal dari satu pihak. Itu yang pertama. Tidak adanya ijab dan kabul. Padahal salah satu rukun akad itu adalah ada ijab dan kabul atau disebut syighah. Karena ada 3 itu rukun akad kan. Jadi al-aqidani, 2 orang yang berakad atau lebih. Yang kedua ma'qud alaih, ada ma'qud alaihnya. Dan yang ketiga ada syighah, redaksi atau ada ijab, ada kabul. Nah, sedangkan dalam persidangan terbatas itu hanya satu pihak saja. Nah, kemudian yang kedua, pertanggungjawaban keuangan yang bersifat terbatas. Jadi dalam PT itu atau sekam syama itu pertanggungjawaban keuangan itu bersifat terbatas. Artinya, jika PT rugi, para pemilik hak tak dapat menuntut. Jadi pemilik hak itu tidak bisa menuntut persero perusahaan sedikit pun, berapapun modal yang telah mereka setorkan, itu tidak bisa menuntut. Nah, terus apa bisanya itu? Dia akan hanya mendapatkan yaitu hak sebanyak, yakni apa? Aset perusahaan yang tersisa. Jadi aset perusahaan yang tersisa. Kalau ada aset perusahaan tersisa, yaitu sudah dia tidak bisa menuntut lebih dari itu. Para pemegang hak itu. Nah, itulah Bapak Ibu, yaitu persidangan terbatas syirka musyahamah dalam pandangan Islam. Ya. Kemudian yang kedua yang kita bahas dalam syirkah kapitalisme ini adalah jam'iyah ta'awuniyah atau koperasi. Nah, Bapak Ibu, ada yang di koperasi? Ya. Bagaimana koperasi itu? Nah, apa itu koperasi? Kita pahami dulu fakta koperasi ya. Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, sebuah koperasi itu, Bapak Ibu, fakta ini ya, kita bicara fakta. Itu harus melaksanakan 5 prinsip. Berapa? 5 prinsip, ya. Apa prinsip yang pertama? Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela, tanpa paksaan dan terbuka, tanpa diskriminasi dan batasan. Jadi, keanggotaannya bersifat sukarela, tanpa pembatasan, tanpa diskriminasi, ya, berarti bersifat terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, yakni berdasarkan kehendak dan keputusan para anggota. Itu yang kedua. Jadi berdasarkan keputusan para anggota. Yang ketiga, Bapak Ibu, sisa hasil usaha atau SHU yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota. Jadi jasa masing-masing anggota. Yakni maksudnya tidak semata berdasarkan modal ya, tidak semata-mata berdasarkan modal. Ada faktor jasa masing-masing anggota. Ya. Nah, yang keempat, modal diberi balas jasa secara terbatas. Modal itu diberi balas jasa secara terbatas, yakni maksudnya secara wajar dengan tidak melebihi suku bunga pasar. Jadi suku bunga pasar nggak lebih dari itu. Dan yang kelima, koperasi itu bersifat mandiri, yakni tanpa tergantung pada pihak lain. Ya, demikian itu fakta dari koperasi. Nah, bagaimana hukumnya di dalam Islam, Bapak Ibu? Sesuai dengan fakta tadi, maka koperasi ini di dalam Islam ya tidak sah menurut syariat. Jadi koperasi kalau yang seperti fakta sampaikan itu, Al-Fakir sampaikan itu, faktanya seperti itu, maka tidak sah. Apa alasannya? 2.
ada dua alasan kenapa tidak sah. Yang pertama, tidak terdapat ijab dan qabul. Jadi hanya collecting uang saja, collecting modal. Ya, tidak ada ijab qabul dari kedua pihak, yaitu antara yang melakukan usaha dengan yang menanam modal. Nah, yang ada hanyalah penggabungan modal saja oleh pendiri koperasi. Gabung modal, nggak ada ijab qabul. Kemudian pada saat penggabungan modal belum terdapat pengurus koperasi yang akan menjalankan, belum ada. Jadi ketika penggabungan modal itu belum terdapat pengurus, ya pengurus baru dipilih nanti. Jadi dalam koperasi tidak terdapat ijab qabul antara pemodal dan pelaksana modal, atau antara sahibul mal dan mudharib, nggak ada. Ya maka dari sini ya alasan yang pertama ini kenapa koperasi itu yaitu tidak dianggap di dalam Islam. Alasan yang kedua adalah sistem bagi hasil itu tidak mengacu sistem bagi hasil yang syar'i. Sistem bagi hasilnya itu tidak mengacu pada sistem bagi hasil yang syar'i. Ya, yaitu dia mengacu kepada modal atau kerja. Padahal sistem bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau ini mengacu patokannya yaitu pada modal dan kerja. Dalam koperasi bagi hasil mengacu pada aspek di luar modal, ya, dan kerja, yaitu kuantitas penjualan produk ke pasar. Kemudian pada koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran maka bagi hasil mengacu pada yaitu kuantitas penjualan produk. Sedangkan koperasi ya yang lain kuantitas belanja anggota koperasi itu pada koperasi pembelian. Pada koperasi pembelian ada koperasi yaitu pemasaran, ada koperasi pembelian. Nah, kuantitas kredit yang diambil anggota ditambah bunga dan biaya administrasi. Jadi kuantitas kredit, berapa kredit yang diambil anggota adalah itu ditambah bunga dan biaya administrasi. Nah, ya, administrasi. Kemudian nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakni ya tentang koperasi. Ya. Mungkin dari sini ada bisa dipahami ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah syirkah musamah. Syirkah musamah atau tentang PT dan koperasi. Nah, kemudian ya kita akan membahas berikutnya. Jadi yang berhubungan dengan ini adalah aplikasi syirkah untuk lembaga keuangan. Ya. Jadi lembaga keuangan syariah, Bapak Ibu. Nah, ini ada problem kelembagaan lembaga keuangan syariah. Ya. Jadi yaitu mulai dari apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah islamisasi lembaga keuangan syariah baru sebatas pada penghimpunan dana. Ya. Jadi misalnya tabungan wadiah, mudharabah baru sebatas itu. Atau penyaluran dana. Jadi lembaga keuangan syariah munculnya itu problemnya dia baru sebatas penghimpunan dana, penyaluran dana menggunakan murabah dan mudharabah, ya. Kemudian jasa pelayanan yaitu kafalah, wakalah, hawalah, rohan, ya. Padahal Bapak Ibu mestinya ketika kita melakukan proses islamisasi, tadi kan ketika kita melihat yang namanya sistem di dalam syariah, di dalam kapitalis itu kan seperti itu ya, contoh perseroan terbatas, kemudian koperasi, nah seperti itu yang bertentangan dengan Islam.
Nah sekarang ada upaya-upaya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin untuk melakukan islamisasi. Jadi proses islamisasi. Ini boleh tanya Ustaz, apa solusi yang harus dibentuk, dirubah agar koperasi itu halal? Nah, jadi ada pertanyaan. Nah ini tadi mau kita bahas ya, apa yang dilakukan ya agar koperasi itu halal. Jadi begini, di dalam apa namanya, apa yang berjalan koperasi atau lembaga-lembaga yang bersifat keuangan yang mau disyariahkan itu, problemnya islamisasinya itu baru pada batas 1 pengumpulan dana, 2 penyaluran dana, 3 jasa pelayanan. Padahal yang namanya islamisasi juga harus menyentuh bentuk lembaganya, kasus ya. Nah jadi bentuk lembaganya itu, jadi misalnya ada X bank atau bank tertentu ya, itu lembaganya bentuknya masih perseroan terbatas, masih PT. Padahal kita tahu PT kan hukumnya. Maka PT itu kan tidak sah menurut pandangan Islam. Karena tadi kan tidak terdapat ijab qabul dari kedua belah pihak. Itu juga kasus misalnya begini tadi. Padahal kan yang namanya islamisasi itu kan tidak boleh hanya dalam modal saja, tapi harus dalam bentuk apa? Yaitu juga lembaganya. Ya lembaganya. Kasus misalnya LKS yang berbentuk koperasi konvensional. Bentuk koperasi tidak sah menurut syariah. Bentuk koperasi kalau kita katakan koperasi konvensional itu tidak sah menurut syariah. Ya, itu kenapa? Karena 1 tidak terdapat ijab qabul. Berarti kalau misalnya ditanya bagaimana caranya, berarti harus ada ijab dan qabul. Jadi ada ijab dari pemilik modal, kemudian qabul oleh pelaksana atau mudharib gitu. Kemudian sistem bagi hasilnya itu tidak mengacu pada modal atau kerja, melainkan pada kuantitas penjualan produk. Jadi bagaimana itu mengacu apa namanya, sistem bagi hasil mengacu pada kualitas penjualan produk, kuantitas ke pasar untuk koperasi pemasaran, kemudian kuantitas belanja untuk koperasi pembelian. Kuantitas kredit yang diambil anggota ditambah bunga dan biaya administrasi pada koperasi simpan pinjam. Nah ini dilihat dari bentuknya itu saja kan sudah jelas, itu kan diharamkan ya. Nah jadi persoalannya mengapa ada problem kelembagaan? Kelembagaannya problem, keuangan ini problem. Karena ada sinkretisasi peraturan perundangan sekuler dan syariah. Jadi karena persoalannya itu di ujungnya. Kenapa itu muncul? Itu di ujungnya. Di situ ada pencampur-aduan antara undang syariah dan undang-undang yang non syariah yang kelas itu. Nah, jadi contoh misalnya ada undang-undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan, di mana membolehkan bagi hasil konvensional, kemudian bolehkan bagi hasil sesuai syariat. Itu peraturan pemerintah nomor 1792. Kemudian ada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7. Jadi tahun yaitu 92 membolehkan dual banking system. Bank ribawi membuka layanan bank syariah. Jadi ada bank ribawi, kemudian ada di dalamnya bank syariah. Nah, lalu bagaimana? Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana Ustaz agar koperasi itu kemudian menjadi halal atau berjalan sesuai dengan syariah? Apa yang harus dilakukan? Yaitu harus perubahannya itu sistemik. Maksudnya perubahan sistemik bagaimana? Yaitu mewujudkan ketunggalan sistem hukum Islam. Jadi memang harus ada upaya perjuangan dakwah hingga Islam dijadikan satu-satunya sumber hukum. Nah, itu akan mensejahterakan yang beriman maupun yang tidak beriman, karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sistem atau solusi sistem. Maka harus ada ketunggalan mewujudkan sistem hukum yang satu. Kemudian yang kedua, solusi individual maksudnya atau parsial adalah islamisasi bentuk lembaga LKS tertentu.
Nah, berarti apa? Ya disesuaikan dengan syariat, diatur. Walaupun namanya koperasi. Metodenya mengaplikasikan prinsip syirkah mudharabah dan inan sebagai bentuk lembaga LKS. Jadi penggabungan antara syirkah mudharabah dan syirkah inan. Syirkah inan itu adalah pemodal, ngumpul modal. Kemudian nanti ada yang mewakili, yang ditunjuk oleh orang-orang yang punya modal itu, ya, orang yang punya modal, kemudian membentuk satu pihak, dia menjadi pihak pertama. Nah, kemudian nanti ada pihak yang kedua adalah mudharib, ya. Jadi kemudian ada pertanyaan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dengan melakukan ijab dan qabul antara pemegang saham dan para direktur yang ada pada PT bisa menjadikannya syah secara syar'i? Tidak cukup. Jadi adanya ijab dan qabul para pemegang saham dengan yaitu pihak direktur itu belum cukup untuk membuat PT itu Islam. Ya, Islam belum cukup. Jadi harus di situ, ya, ada sistem bagi hasilnya bagaimana, sistem kerugiannya bagaimana. Nah, itu harus termasuk pada sesuatu yang ditinjau, dilihat, ya. Jadi tidak cukup hanya diserahkan, nih Pak, saya punya uang, nih Bapak jalankan. Nah, terus sistem bagi hasilnya gimana? Kalau terjadi kerugian bagaimana? Lalu boleh enggak kalau misalnya ada orang kemudian masuk, ya, di tengah-tengah perjalanan itu, kemudian orang bergabung, itu bagaimana? Lalu nanti menjual saham bagaimana misalnya, dan lain sebagainya. Jadi banyak memang yang harus diperhatikan, ya. Jadi kembali kepada pembahasan kita ini, yaitu metodenya mengaplikasikan prinsip syirkah mudharabah, ya, dengan syirkah inan sebagai bentuk lembaga LKS, ya. Nah, beberapa model mudharabah kan sudah dijelaskan pada depan. Model pertama adalah syirkah antara dua pihak, yaitu pihak pertama pemodal, pihak kedua pengelola. Jadi pertama itu sahibul mal, yang pihak kedua adalah amil atau mudharib. Ya, itu yang pertama. Kemudian model kedua adalah syirkah antara dua orang atau lebih, yaitu pihak pertama pemodal, pihak kedua pengelola sekaligus pemodal. Jadi ada aspek pihak kedua juga punya modal. Nah, nanti bagaimana sistem bagi hasilnya? Nah, itu juga harus jelas, ya. Kemudian model ketiga adalah syirkah antara dua pihak, yaitu pihak pertama gabungan dua penodal atau lebih. Jadi dua pemodal atau lebih berarti inan dia, kemudian pihak keduanya pengelola. Ya, pihak kedua itu pengelola saja. Pihak pertama itu pemodal, hukum, kemudian dua pengelola terjadi ijab qabul. Nah, model keempat, syirkah antara dua pihak, yaitu pihak pertama gabungan dua pengelola atau lebih. Pihak kedua pemodal. Model ini dikenal dengan syirkah wujuh. Jadi pemodal pihak kedua, kemudian pihak pertama itu dua pengelola atau lebih. Maka ini bisa disebut dengan syirkah wujud. Nah, adalah syirkah inan. Model syirkah inan adalah syirkah antara yaitu dua orang, dua pihak. Pihak pertama pengelola sekaligus pemodal, pihak kedua pengelola sekaligus pemodal. Jadi model syirkah inan. Jadi modal pihak pertama adalah pengelola sekaligus pemodal, pihak kedua pengelola juga sekaligus pemodalnya bertemu berakad. Nah, struktur organisasinya, Bapak Ibu, struktur organisasi pengelola itu, ya, jadi dia struktur organisasi pengelola ini dalam penerapan LKS, ya, yakni tidak disinggung atau diatur oleh syariah. Termasuk uslub, cara manajemen, hukum asalnya adalah mubah. Jadi struktur pengelola itu hukum asalnya adalah mubah, tidak disinggung di dalam syariah. Ya, kaidah fikih mengatakan al-aslu fil af'al al-idariyah al-ibahah. Jadi hukum asal aktivitas manajemen
atau administrasi itu adalah boleh. Maka tiap LKS boleh menyusun sendiri sesuai kepentingan masing-masing, yaitu struktur organisasinya. Ya, struktur organisasinya bebas. Tetapi yang jelas bahwa tadi harus ada ijab dan qabul dari pihak pemilik modal dan pengelola. Kemudian nanti ya ma'qud alaihnya itu juga harus dipikir. Kan ada ijab qabul dah. Kemudian ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu yang menjadi objek akad. Objek akadnya apa? Nah, kemudian harus dilihat di dalamnya itu. Jadi untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan syariat tidak itu memang tidak cukup hanya ijab dan qabul saja. Tapi ada faktor-faktor lain. Nah, ya. Dicontohkan kemudian kita lihat kasus ini, yaitu tentang koperasi syariah. Nah, jadi koperasi syariah. Ya. Koperasi syariah. Tadi kan ada pertanyaan tentang masalah koperasi. Koperasi syariah. Jadi apa itu koperasi syariah? Jadi kan tadi koperasi konvensional, bagaimana supaya dia ini maka harus dirubah menjadi syariah. Apa itu koperasi syariah? Koperasi yang dilaksanakan menurut ketentuan syariah Islam. Itu koperasi syariah. Nah, dia merupakan konversi dari koperasi konvensional, kemudian melakukan pendekatan sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi koperasi syariah itu adalah sebuah bentuk konversi dari koperasi konvensional, kemudian melalui pendekatan sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, ada dua mazhab Bapak Ibu tentang koperasi syariah. Jadi ada dua mazhab, dua aliran. Ya, sebagai hasil dari kritik masing-masing terhadap koperasi konvensional itu munculkan dua mazhab koperasi syariah. Mazhab pertama adalah koperasi syariah yang mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi. Jadi dikonversi kegiatan dan usaha koperasi itu dikonversi. Mazhab ini tidak mempermasalahkan bentuk akad koperasi. Nah, itu mazhab yang pertama. Mazhab ini tidak mempermasalahkan bentuk akad koperasi. Mazhab ini mengislamkan koperasi konvensional dengan menghindarkan koperasi dari sejumlah usaha kegiatan yang tidak syar'i. Jadi dia tidak masalahkan bentuk akadnya, tapi yang dia lakukan adalah menghindarkan koperasi konvensional itu dari kegiatan yang tidak syar'i. Seperti kegiatan tidak syar'i itu maisir. Apa maisir? Judi, asusila, gharar, haram, riba, ihtikar, menimbun doror. Nah, jadi persoalan apanya yang dikonvensi, yaitu jenis usahanya. Usahanya jangan sampai ada kegiatan yang maisir, judi, asusila bentuk yang tidak sesuai dengan syariat itu ya, gharar, ya, kemudian haram, riba, ihtikar, menimbun atau doror, bahaya. Mazhab yang kedua adalah koperasi syariah yang mengubah akad koperasi konvensional agar sesuai dengan akad syarikah, akad syirkah. Jadi dia mengubah sistem akadnya supaya sesuai dengan akad syirkah. Mazhab ini mempermasalahkan akad koperasi konvensional yang tidak sesuai dengan akad syirkah. Jadi mazhab kedua ini mempermasalahkan yaitu akad koperasi konvensional yang tidak sesuai dengan akad syirkah. Nah, menurut mazhab ini akad koperasi konvensional tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada ijab dan qabul dalam pengertian syar'i. Yaitu yang ada hanya mengumpulkan modal tanpa ada badan sejak awal akad. Nah, tanpa ada badan. Ya. Mazhab ini mengkonversi koperasi konvensional pada dua aspek utama. Mazhab yang kedua mengkonversi koperasi konvensional pada dua aspek pokok. Yang pertama, dengan mengubah akad koperasi konvensional menjadi akad syirkah, misal syirkah mudharabah. Ya, syirkah mudharabah dirubah
sesuai dengan akad syirkah, itu syirkah mudharabah. Jadi aspek yang pertama, ya, dua aspek utama itu. Yang kedua, merubah dasar bagi hasil menjadi bagi hasil berdasarkan kerja atau amal atau modal atau mal, bukan lagi berdasar pada hal-hal yang tidak syar'i dalam hukum syirkah. Apa hal-hal yang tidak syar'i dalam hukum syirkah? Seperti bagi hasilnya didasarkan kepada kuantitas pembelian, kuantitas penjualan, kuantitas kredit, dan lain sebagainya. Nah, tidak demikian. Ya, ada dua mazhab koperasi itu. Mazhab yang tidak merasakan akad, dia hanya merubah, yaitu produk dari koperasi. Ya. Kemudian mazhab yang kedua itu dua yang dipermasalahkan, yaitu masalah akad dan masalah yaitu bagi hasilnya. Nah, dari mazhab pertama, mazhab ini hanya fokus pada upaya menghindarkan diri dari usaha kegiatan yang tidak syar'i. Mereka tidak mempermasalahkan akad koperasi konvensional dengan dasar kaidah ini. Al-aslu fil muamalatil ibahat, malam yarid dalil tahrim. Jadi hukum asal dari muamalah itu adalah mubih selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sehingga mazhab ini fokus, ya, pada tadi itu, yaitu pada produknya atau pada kerjanya. Sedangkan mazhab kedua, mazhab ini fokus pada akad koperasi karena akad koperasi dianggap menyalahi akad dalam syirkah. Nah, juga mengkritik dasar bagi hasil yang tidak sesuai dengan dasar syariah dengan akad syirkah. Maka koperasi tidak sah karena berdasar sabda Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan perintah kami, tertolak. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari dua tadi untuk menjawab tentang masalah koperasi, maka ditarjih. Menurut kami tarjih atau lebih kuat adalah mazhab kedua. Dengan alasan, jadi yang setelah kita tinjau, maka mazhab kedua lebih kuat dengan alasan satu, kaidah fikih yang dipakai mazhab pertama, ya, tidak tepat. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahatu malam yarid dalil tahrim ini adalah tidak tepat. Nah, jadi karena apa? Ditinjau dari segi dalil yang mendasarinya, kaidah fikih tersebut sebenarnya cabang dari kaidah fikih lain, yaitu al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Padahal kaidah fikih tersebut hanya berlaku untuk benda. Aslu asya al-ibahah malam yarid dalilu tahrim itu hanya untuk benda, bukan untuk perbuatan, bukan untuk yaitu aktivitas manusia. Nah, kaidah fikih tersebut bertentangan dengan nas hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat, ada nas hadis yang menunjukkan para sahabat selalu bertanya kepada Rasulullah SAW dalam muamalah mereka. Kalau memang hukum asal muamalah itu mubah, Rasul kan nggak perlu bertanya, ya, tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, perhatikan hadis berikut nih yang menunjukkan sahabat bertanya kepada Rasul dalam masalah muamalah. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, sungguhnya dia berkata, qultu ya Rasulullah, ini ashtari buyu'an fama yaqidu li minha wa ma yahrimu alayya, qala fa idza istaraita bai'an fala tab'i wa la tabi'hu hatta ya taqda. Jadi kata beliau, yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, sungguhnya aku banyak melakukan jual beli. Apa yang halal bagiku dan apa yang haram? Kata Hakim bin Hizam. Rasulullah menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu pegang, kamu terima barang itu. Jadi kalau jual suatu barang, jangan dijualnya lagi hingga kamu terima barang tersebut.
Maka sebagai hasil dari tarjih ini Bapak Ibu, rekomendasi kami adalah pendapat yang rajih, pendapat madzhab kedua tentang koperasi, karena dalilnya lebih kuat, di mana akadnya harus dirubah sesuai dengan syariat dan juga yaitu kesepakatan bisnisnya. Maka dari itu bentuk koperasi syariah yang kami rekomendasikan adalah koperasi syariah yang kami rekomendasikan adalah konversi koperasi konvensional pada akadnya, bukan sekedar pada usaha atau kegiatan yang haram. Ya. Ketiga, selanjutnya untuk kesuksesan koperasi syariah tersebut setidaknya ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. 1. Konsep berdasarkan pendapat rajih dan konvensional. 2. SDM-nya harus profesional dan amanah. 3. Halal memadai. Yang keempat, teamwork, kompak, satu pikiran, satu perasaan. Yang kelima, implementasi. Nah, Bapak Ibu, itu ya dari fikih hukum syirkah episode lanjutan ya, dan contoh-contohnya aplikasi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita Bapak Ibu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ini menjadi tambahan amal soleh kita di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan kita menjadi bulan Ramadan yang betul-betul penuh ampunan, penuh rahmat ya, bulan yang teragung. Akhirul kalam kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.